Jakarta jeboh. Semua orang panik, media sosial meledak, dan masyarakat mulai resah karena isu kenaikan tarif listrik kembali mencuat di tengah tekanan ekonomi yang belum juga reda. Di tengah kekacauan itu, langkah tak terduga justru datang dari Kementerian Keuangan. Saat banyak pihak bersiap menghadapi tagihan melonjak dan biaya hidup kian menjerat, Menteri Keuangan Purbaya tiba-tiba tampil dengan strategi mengejutkan yang tak pernah terpikirkan sebelumnya. Bukan sekadar wacana politik, tapi sebuah keputusan berani yang disebut para analis bisa mengubah arah ekonomi Indonesia dalam waktu singkat. Di balik layar, rapat-rapat tertutup membahas skema energi nasional ternyata telah berlangsung berbulan-bulan. Fokus utamanya menyelamatkan daya beli rakyat tanpa mengorbankan stabilitas APBN. Maka lahirlah kebijakan baru bernama subsidi berbasis efisiensi dan inovasi, di mana rakyat kecil tak lagi jadi korban sistem yang boros. Pemerintah menyiapkan program konversi energi bersih, permajaan jaringan listrik, dan digitalisasi meteran untuk menekan biaya konsumsi. Dampaknya langsung terasa. Di beberapa wilayah Jawa dan Sumatera, tarif uji coba justru menurun. Masyarakat heran, tapi lega pedagang kecil bisa kembali bernafas, rumah tangga mulai hemat, dan pelaku usaha mikro merasakan stabilitas yang lebih nyata. Namun di sisi lain, langkah ini memantik perdebatan besar di dunia ekonomi. Sebagian ekonom menyebut langkah ini revolusioner, simbol keberanian fiskal di tengah ancaman global. Tapi sebagian lain skeptis, bertanya-tanya, apakah kebijakan ini bisa bertahan jika harga energi dunia melonjak lagi? Dalam situasi yang penuh tanda tanya ini, publik menunggu hasil nyata. Apakah langkah tak terduga Menko Purbaya ini akan jadi titik balik ekonomi Indonesia, atau sekadar manuver politik untuk menenangkan situasi sementara? Yang jelas, langkah ini menunjukkan bahwa masa depan energi Indonesia tidak hanya soal harga, tapi soal efisiensi, inovasi, dan kemandirian bangsa. Di tengah gemerlap malam Jakarta, listrik yang menyala bukan sekadar cahaya, tapi simbol harapan rakyat yang ingin hidup lebih sejahtera tanpa beban yang mencekik. Dan mungkin inilah awal dari perubahan besar menuju Indonesia yang lebih terang, bukan hanya di malam hari, tapi juga dalam ekonominya. Kalau kamu setuju bahwa energi murah dan efisien adalah hak setiap rakyat Indonesia, tekan like sekarang, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe untuk dukung Zona Ekonomi agar terus mengungkap fakta-fakta besar di balik kebijakan negeri ini. Karena disinilah data, logika, dan suara rakyat bertemu.